Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumi fid dharain amin. Baiklah, malam ini kita membahas tentang sebab-sebab bagaimana caranya agar keyakinan itu bertambah-tambah kuat. Keyakinan itu menjadi tambah mantap keyakinan itu. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian yakin di dalam kitab Risalatun Mu'awwanah. Keyakinan itu ibarat gunung yang kokoh. Tidak terguncang iman itu dengan adanya keraguan-raguan. Tidak terguncang yang namanya keyakinan iman itu dengan adanya keraguan-raguan. Contohnya, sekarang kita mengenal aliran yang sesat, aliran yang batil. Ada yang namanya betamat sembahyang, betamat sholat. Nah, itu jelas-jelas aliran sesat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sholat fardu yang 5 waktu itu wajib hukumnya fardu ain bagi setiap muslim dan muslimat. Jadi bila sudah keyakinan kuat di dalam hatinya, ada orang membawa betamat sembahyang kayak ini, langsung menolak karena keyakinannya bahwa ia yang meyakini bahwa ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu adalah 100% benar, kebenaran. Jadi kada bakalan hakunnya dibawahi yang seperti itu. Jadi Rasulullah aja yang dijamin surganya tetap sembahyang. Sebagai apa? Sebagai wujud rasa syukur. Rasa syukur dengan perbuatan itu seperti apa? Dengan cara menambah ketakwaan kita, dengan cara berusaha menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin sedikit aja kita kembali ke pembahasan yang lalu, masuk kepada bab tentang sebab-sebab bagaimana keyakinan itu menjadi kuat. Minha diantaranya yang pertama adalah wahwal aslu. Ini yang pertama, dasarnya, pondasinya, bagaimana caranya agar orang itu kuat keyakinannya, kuat imannya. Yang pertama sesekali yang dasarnya wahwal aslu alladhi alaihi midaru ayyusghiyal abdu. Bahwasanya yang asalnya itu puncaknya bahwasanya memperhatikan seorang hamba itu biqalbihi dengan hatinya. Jadi ini memperhatikan hatinya itu, wa udhunihi, dan memperhatikan telinganya, pendengarannya, ilastima'il ayati, kepada mendengar tanda-tanda atau mendengar ayat-ayat Allah, apa yaitu Al-Quran, wal ikhbari, dan hadis-hadis Nabi, ad-dalati ala jalalillah ta'ala, yang menunjukkan ayat-ayat Allah itu dan hadis-hadis itu tentang keagungan Allah, kemuliaan Allah, wa kamalihi, dan kesempurnaan Allah, wa idmatihi, dan keagungan Allah, wa kibriyaihi, dan maha segalanya Allah, wa infiradihi bi khalqi, dan maha bersendiriannya Allah dengan menciptakan segala sesuatu, wal amr, dan memerintahkan Allah, wa sultani, dengan berkuasanya Allah, wal qahri, dan maha memaksa Allah, wa ala sidqi rusuli, dan kita itu memperhatikan hati kita dan pendengaran kita kepada membenarkan Rasulullah dan kemuliaan Rasulullah, wa kamalihim, kesempurnaan Rasul-Rasul, wa ma uyidu bihi minal mu'jizati, dan apa-apa yang dihubungkan dengan mukjizat, yang dihubungkan dengan Rasul-Rasul itu daripada mukjizat. Jadi setiap Rasul itu membawa mukjizat. Sebagaimana yang kita ketahui, mukjizat Nabi diantaranya adalah kitab Al-Quran. Al-Quran ini berbeda dengan kitab-kitab yang lainnya. Al-Quran ini salah satu tandanya adalah dijaga keasliannya. Bila ada yang hendak merubah pasti ketahuan. Nah itu.
wa mahalla bimu'aidihim, dan yang terjadi bagi penentang, maksudnya penentang agama, orang-orang yang memusuhi agama, yang memusuhi Allah, memusuhi Rasul. Apa yang terjadi kepada mereka? Mina anwa'il uqubati, daripada macam-macam siksaan. Jadi kita memfokuskan hati kita, pendengaran kita kepada mendengar tadi kemuliaan-kemuliaan Allah, kemudian benarnya Rasul itu, dan kita memikirkan bagaimana ancaman-ancaman atau adab-adab yang Allah berikan kepada penentang-penentang Islam atau penentang-penentang Allah dan Rasulullah. Wa ma warada fil yaumil akhir, dan sesuatu yang mendatang pada yaumil akhir itu min ithabatil muhsinin, daripada pahala-pahala yang diberikan kepada orang yang berbuat baik. Jadi di yaumil akhir itu pasti sudah kita tahu bahwa orang-orang yang berbuat baik pada masa hidupnya maka mendapatkan pahala. Apa imbalan pahalanya? Yaitu surga. Kemudian wa mu'aqibatil musiin, kemudian adab-adab kepada orang-orang yang berbuat jelek, orang-orang yang berbuat dosa. Wa ila kauni hadzal amr, dan kepada ini perkara kafian, cukup, kata musannif cukup, fi ifadatil yaqin, kepada menambah keyakinan. Jadi tafakur kita, memikirkan, memfokuskan hati kita dan pendengaran kita kepada mendengarkan, merenungi ayat-ayat Allah, hadis-hadis tentang kemuliaan Allah, pokoknya maha segalanya Allah dan benarnya Rasulullah dengan kesempurnaan mereka yang mereka itu memiliki mukjizat. Kemudian kita merenungkan, memikirkan, seandainya kita melakukan dosa pasti mendapatkan siksaan kalau tidak tobat. Wa isyaratu, bermula mengisyarat oleh Allah biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, awalam yakfihim ana anzalna 'alaikal kitab, apakah tidak cukup bagi kalian yang kami turunkan kepada kalian itu akan kitab apa? Kitab Al-Quran, yusla 'alaihim ayat, yang dibacakan kepada atas kalian itu ayat, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kata cukupkah kayak itu? Jelas sudah di dalam Al-Quran itu kalau orang yang berbuat baik itu akan dibalas dengan kebaikan pula, yaitu surga. Kalau orang yang berbuat kejahatan kemudian tidak sempat taubat dia, maka mendapat adab karena di akhirat. Nah itu. Jadi asal pondasi sama sekali bagaimana orang itu memiliki keyakinan yang kuat, yaitu dengan cara memfokuskan hati kita, mengkhusyukkan hati kita, dan memfokuskan pendengaran kita ataupun penglihatan kita kepada tanda-tanda. Tanda-tanda itu ya di dalam Al-Quran ataupun baina sama wal ardi, antara langit dan bumi. Apa-apa semuanya itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak usah jauh-jauh, kita dapat mentafakuri diri kita, bagaimana hebatnya Allah menciptakan sistem kita dengan ribuan bahkan jutaan saraf. Itu manusia tidak bisa meniru, dokter itu tidak bisa meniru atau menciptakan apa yang diciptakan oleh Allah. Misalnya jantung, misalnya cangkok, misalnya jantung, itu pun dokter hanya bisa memperbaiki tapi tidak bisa menciptakan. Nah, kita memikirkan itu, seandainya makanan yang kita makan setiap hari tidak dikeluarkan, bagaimana kondisi perut kita? Nah, kita memikirkannya seperti itu. Banyak tafakur alam yang bisa kita lakukan. Contohnya kepada diri kita sendiri. Bagaimana Allah menciptakan mata sehingga bisa melihat, telinga bisa mendengar.
mulut bisa berbicara, dan lain sebagainya. Itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita mentafakuri itu, sehingga lewat tafakur itu menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Kemudian kita merenungi bagaimana orang-orang terdahulu ketika mereka durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasul-Rasul, seperti yang masyhur sudah kita ketahui kisah Fir'aun di zaman Nabi Musa itu. Durhaka mereka, maka Allah tenggelamkan di dalam lautan. Kemudian yang kisah-kisah umat-umat Nabi terdahulu apabila tidak maasi, ibaratnya tidak patuh kepada Rasulnya, maka akan ditimpakan adab pada saat itu juga. Tapi berbeda dengan kita umatnya Rasulullah. Ketika kita berbuat dosa, ditunda dulu, ditunggu apakah kita bertobat. Nah, itu kemuliaan kita. Makanya nikmat yang paling besar adalah nikmat kita menjadi umatnya Rasulullah. Banyak keistimewaan-keistimewaan yang kita dapat. Masya Allah. Mungkin pembahasan kita malam ini sampai di sini dulu. Salah dan hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.